Perlukah bagi hamba Tuhan untuk selalu rendah hati, miskin, dan kekurangan? Atau hamba Tuhan dianggap tinggi tingkatnya dan selalu mempunyai wibawa serta juga gengsi? Pada faktanya, penampilan luar seorang hamba Tuhan tidak selalu ada kaitannya dengan panggilan, pelayanan, atau pengaruh dari pelayanannya. Dan buktinya adalah bahwa ketika Paulus sendiri datang ke Korintus, ia membuat kemah-kemah dengan tangannya. Dan ketika ia berkata kepada mereka, ia tidak berani bila berhadapan muka dengan mereka. Ia memilih bagi dirinya nama Paulus yang artinya kecil setelah ia dipertobatkan, karena namanya adalah Saulus dari Tarsus sebelumnya. Dan ketika ia menulis kepada jemaat di Galatia, ia berkata, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Mungkin itu adalah hal yang nyata. Kita tidak tahu apa itu, tetapi jelas bahwa penampilan umumnya bukanlah penampilan sempurna dari hamba Tuhan bergengsi seperti dalam pikiran manusia. Yang berkata bahwa penampilan luar tentu saja mencerminkan keberhasilan hamba Tuhan, kelayakannya, keunikan, dan keunggulan. Siapa yang mengatakan itu? Rasul Paulus sendiri berhasil dan besar. Namun dari cara Paulus membela otoritas kerasulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa pengajar-pengajar palsu adalah penghasut kepercayaan itu. Di manakah gengsinya? Di manakah penampilan yang membuktikan bahwa ia seorang rasul? Ia hanyalah seorang yang datang untuk bekerja sebagai seorang pembuat kemah. Ia adalah seorang pria kecil yang punya sebuah duri dalam daging. Ia bukan misalnya seorang manusia yang fasih lidah. Ia berkata kepada mereka, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Mengetahui bahwa Paulus tentunya adalah seorang filsuf. Tetapi ia bersandar pada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus tidak bekerja dalam manusia alami. Apa maksudnya manusia alami? Manusia yang alami jauh dari Tuhan. Misalnya ia suka Yang belum berubah. Yang belum Dan berubah, belum menerima tidak Kristus. menerima Kristus. Ia menyukai penampilan yang sempurna, fasih lidah, pakaian yang keren, dan panggung yang mewah. Kami tidak berkata bahwa hal ini pasti dosa, tetapi semua itu tidak mempunyai kuasa rohani di belakangnya. Semua itu mungkin menghilang. Namun kuasa rohani tetap ada dan itu cukup. Inilah yang membuat hamba Tuhan dan pelayanannya berhasil. Omong-omong, apa arti kata hamba? Hamba artinya budak yang melakukan perintah-perintah tuannya. Namun bagaimana jika seseorang menggunakan julukan itu untuk memperoleh kemuliaan dari orang-orang? Aku seorang hamba. Apakah konsep ini benar atau salah? Sayangnya inilah konsep Kristen masa kini yang menjadi sebuah masalah besar, saudara ayat. Yesus adalah orang yang sederhana dan ia hidup di antara orang yang rendah hati. Juga para rasulnya adalah orang-orang sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Dan saya yakin Tuhan tidak menerima mereka untuk mengubah kediaman mereka atau apapun. Pakaian yang biasa mereka kenakan ketika ia memanggil mereka untuk menjadi hamba. Ia tidak minta mereka untuk mengubah pakaian layan mereka. Sayangnya ini adalah sebuah hasil dari ikut campurnya roh dunia ke dalam urusan-urusan gereja.